Baik, itu yang hendaknya kita lakukan. Kalau tidak tidur punya wudhu. Kemudian lintaskan di hati niat bangun. Cukup dengan begini kita mendapatkan kebaikan yang banyak sepanjang kita tidur. Sepanjang kita tidur. Hadis kita baca satu demi satu. An bin Umar radhiyallahu taala anhu, dari Sayyidina Abdullah bin Umar, masuk min fuqaha sahabah. Jadi ahli fikih dari para sahabat Nabi adalah Sayyidina Abdullah bin Umar, imam mujtahidnya juga. Qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man bata tahiran, barang siapa menginap di malam hari dalam keadaan bersuci, bata fi syi'arihi, akan menginap dia di malam itu fi syi'arihi. Syiar itu kalau secara bahasa, syiar itu baju yang paling nempel di badan. Jadi kalau kita punya baju rangkap begitu, mungkin karena musim dingin atau apapun, ada baju yang nempel di badan. Maknanya apa? Bersama, ditemani, dekat. Malakun, malaikat. Dibersamai oleh malaikat. Kalau sudah bicara malaikat, harus difahami malaikat adalah bukan dari bangsa manusia. Yang dalam diri malaikat tidak ada syahwat, tidak ada ini. Sebab ada suatu kita ada yang bertanya, waduh, kalau temani malaikat saya malu dong, gimana saya hubungan suami istri? Jadi ada pertanyaan-pertanyaan yang, enggak, malaikat memandang hubungan suami istri bukan dari lihatan syahwat. Yang memandang syahwat kan kita manusia. Tapi dia melihat ini amal soleh. Gitu loh. Bukan, jangan memandang lain. Suami melayani istri, istri melayani suami, dipandang amalnya, melayani amal soleh, catat kebaikan. Bukan nanti, waduh ini gimana ini. Ada pertanyaan, memang orangnya perempuan sangat punya rasa malu tinggi, menjaga kehormatannya. Kan bayangin ada malaikat tidur sama kita. Ini kan tidak enak. Ini. Malaikat memandang sama orang tua kita yang meninggal dunia. Kan orang meninggal dunia itu alamnya alam mutlak, tidak terikat dengan materi. Jadi melihat gerak-gerik kita, cuman cara pandangnya di alam yang berbeda. Yaitu di alam barzah. Jadi bukan mandang anakku hubungan suami istri dengan suaminya atau istrinya, oh bukan. Akan tetapi anak itu amal soleh, mengalir kepadanya. Seperti itu. Maksudnya malaikat menyertainya. Dan itu dikirim oleh Allah malaikat seperti itu. Itu karena dia telah berwudu tadi. Telah bersuci. Kita tambah dulu sebenarnya judulnya supaya tidak lupa. Nah, berwudu, bersuci tadi ada upayakan. Kalaupun tidak mengambil salah satunya. Berwudu jasadnya dari najis. Najis yang hissi, najis yang terlihat, najis di badan. Kemudian yang kedua dari hadat, berwudu. Atau mandi besar. Yang ketiga ini yang terpenting adalah mensucikan batin daripada dosa-dosa. Sehingga istighfar. Sebelum tidur istighfar. Kalau bisa lakukan tiga-tiganya ini. Kalau tidak, salah satunya ambil. Tapi yang paling penting istighfar ini. Atau mohon ampun kepada Allah. Sehingga wanita haid yang tidak berwudu, dia adalah tidak boleh lepas daripada baju yang bersih. Kemudian, dengan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di saat dia melakukan seperti itu, dia mensucikan diri, maka akan ditemani malaikat. Falaistagidu, tidak bangun dia illa qalal malaku, kecuali malaikat nanti akan menyambutnya dan berkata, Allahumma fir, ya Allah ampuni, li abdik, hambamu fulan ini, ampuni. Jadi malaikat tersebut hanya disiapkan untuk mohonkan ampun kepada Allah untuk kita. Fa innahu bata tahiran, karena dia telah menginap dalam keadaan suci. Rawahu Ibnu Hibban, hadis riwayat Ibnu Hibban. Akhrajahu Tabarani fil Awsat. Dari Sayyidina Abdullah bin Hadits Ibn Abbas. Wa fi awwalihi, di awalnya adalah tahiru hadhil atsad. Bersihkan jasadmu. Taharakumullah, semoga Allah mensucikan kalian.
fa innahu laisa min 'abdin yabitu tahiran, maka sungguh tidak ada seorang hamba yang menginap dalam keadaan bersuci, lanjutannya, illa bata ma'ahu, kecuali akan menginap bersamanya, bisyiari bersamanya, malakun, malaikat. Lanjutan hadis. Ditemani malaikat yang disiapkan untuk memohonkan ampun. Ada penakwilan lain tentang hadis ini, ada satu riwayat, diperdebatkan kesahihannya, bahwasanya roh orang yang beriman itu di saat lelap dalam tidur, rohnya itu terangkat. Sehingga memasuki alam yang berbeda. Dan disitulah nanti akan bergabung dengan para malaikat untuk beribadah kepada Allah. Ada yang mengatakan sampai arsy. Ini adalah takwil yang tidak bertentangan. Artinya, di saat kita sucikan diri kita, maka roh kita akan terangkat nanti bersama malaikat. Maka itu adalah syiarnya dekat dengan malaikat. Ini adalah penakwilan hadis. Makna. Itu sah, akan tapi sah-sah saja penakwilan semacam itu berdasarkan satu riwayat. Akan tapi yang kita sebutkan tadi juga tidak susah untuk difahami. Allah menyiapkan malaikat mohonkan ampun. Bukan roh suci melambung beribadah kepada Allah bersama para malaikat, dekat dengan malaikat. Jadi takwil hadis banyak, memaknai hadis-hadis banyak. Akan tapi tidak saling bertentangan semuanya. Jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.